Corona time. Hey, it's Corona time right now. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Tina Kafuri Cantika dalam acara Polenema Podcast Milenial New Normal. Jadi di episode ini kita akan membahas tentang protokol kesehatan di era new normal. Nah, narasumber kita ini kenalan dulu dong, Ibu. Ya, nama saya, buka masker ya, sebentar. Nama saya Hayati Nupus. Saya penyuluh kesehatan di Puskesmas Grogol, Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Selamat pagi. Kelas, sekarang dimulai aja Ibu. Gimana nih masalah protokol kesehatan selama pandemi COVID ini, selama new normal? Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita sudah sering mendengar tentang istilah new normal. Itu adalah istilah yang jadi salah di telinga masyarakat, karena pada akhirnya kalimat new normal itu masyarakat mengiranya adalah menuju ke arah normal, sementara kita kasusnya masih ada, jadi belum normal. Maka dari itu Kemenkes juga merubah kata-kata new normal itu menjadi AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, apa adaptasi kebiasaan baru itu? Kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Yang tadinya tidak memakai masker, jadi pakai masker. Yang tadi sering cuci tangan, jadi sering cuci tangan. Yang tadinya tidak menjaga jarak, jadi sekarang menjaga jarak dengan orang lain, atau social distancing dan physical distancing. Dulu kan nggak ada ya seperti itu. Makanya kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Karena masyarakat sudah diperbolehkan beraktivitas lagi, tapi dengan protokol-protokol yang sudah ditentukan. Protokol-protokolnya apa? Yang tadi ya, yang harus diingat itu protokolnya memakai masker manapun. Kita wajib memakai masker, terus mencuci tangan. Itu protokol-protokol di beberapa tempat tuh ada yang berbeda. Misalkan di tempat ini harus mengukur suhu, di tempat ini protokolnya tidak ada suhu, ya tidak apa-apa selama itu yang wajibnya ada 3 hal tadi: masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu yang 3 hal tadi yang harus ada. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan dengan cuci tangan, air dengan suhu atau yang lainnya, itu masing-masing tempat berbeda. Gitu. Kayak di Puskesmas Grogol itu ada 7 protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat yang akan berkunjung ke puskesmas. Jadi 7 itu contohnya gini: pertama mencuci tangan, memakai masker, pengantar wajib memakai masker, tidak boleh membawa anak yang sehat, gitu. Terus harus jaga jarak. Setelah pulang dari puskesmas harus mencuci tangan kembali. Nah, itu protokol yang ditentukan oleh keputusan dari Puskesmas Grogolnya. Kalau di tempat lain berbeda ya, yang selama 3 hal tadi itu masuk ke dalam protokol kesehatan itu. Terus masalah yang sekarang peran serta remaja. Peran serta remaja untuk dalam pandemi ini seperti apa peran serta yang diharapkan? Jadi sebagai remaja, sebagai kaum milenial harus bisa berperan serta aktif dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Jadi ikut serta. Jadi jangan menjadi penonton, jangan menjadi kaum rebahan yang di rumah terus rebahan tidur gitu. Jangan rebahan aja. Kita sekarang punya handphone, semua punya handphone ya, Android. Nah, kita bisa menggunakan ini, kita bisa men-share apapun yang kita tahu ya, pencegahannya itu, informasi apapun, tapi yang bukan hoax ya, yang memang akurat. Kita bisa ikut men-share-nya di Facebook, di Instagram, di status WA. Biar masyarakat juga sadar edukasi tentang COVID ya kan.
Jadi mengedukasi ya, tadi mengedukasi masyarakat. Jadi kita ikut peran serta, bukan hanya tugas orang kesehatan aja, para remaja juga bisa ikut andil, berperan. Pemuda remaja gitu kan kayak sebagai agen perubahan, Agent of change. Jadi agar berubah. Jadi ikut serta, jangan pengennya hangout, keluyuran. Sementara sekarang lagi nggak boleh keluyuran, lagi nggak boleh nongkrong, lagi nggak boleh berkerumun. Jadi kalian tetap harus di rumah. Kalau memang tidak ada keperluan yang sangat urgent atau mendesak, jangan keluar rumah. Ya, kecuali kalau itu memang harus mendesak, membeli alat tulis, membeli alat sekolah, membeli alat keperluan rumah. Jadi boleh, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan tadi ya, ikut ya. Yang lain adalah komunikasi dan koordinasi dengan teman dan guru juga harus tetap dijaga ya. Jadi jangan cuek, mentang-mentang kita nggak ke kampus kemudian kita cuek. Nah, uang jajannya disisihkan sekarang buat kuota, karena ternyata pastikan jaringan internet yang kita punya itu stabil dan lancar. Kalau mau jaringan stabil dan lancar itu kan harus punya kuota, otomatis ya. Kalau pengen punya kuota harus punya uang. Nah, ini sebenarnya kalian kan di sini lebih hemat. Tidak ada jajan di sekolah, tidak ada jajan di kampus kan. Jadi uang jajannya bisa buat kuota, dan itu sangat positif karena memang keperluan sekarang itu segala sistem daring. Jadi memang sangat diperlukan kuota, jaringan yang stabil dan lancar. Terus di rumah juga harus menghidupkan suasana yang kondusif, nyaman, dan enak. Jadi jangan berantem sama adik, berantem sama kakak, apalagi sampai ngambek-ngambek ke orang tua. Selama pandemi ini emang kayak suka emosi gitu, mungkin bosan di rumah. Iya, jadi harus menghidupkan suasana yang harmonis sama adik, sama kakak, sama orang tua. Jadi biar kita betah di rumah. Kalau kita nggak betah di rumah, otomatis pengennya keluar rumah. Kalau ia tidak membawa virus, datang ke rumah membawa virus bagaimana? Itu yang dikhawatirkan. Jadi tetap di rumah, ciptakan suasana yang harmonis di dalam rumah. Jangan berantem sama adik, sama kakak, apalagi sampai ngambek-ngambek sama orang tua. Jadi pemuda remaja itu harus yang berpikir positif dan selalu optimis, kreatif dan inovatif. Jadi itu yang dibutuhkan oleh negara kita dari remaja saat ini, ikut berperan serta dalam pencegahan penularan COVID-19. Nah gitu. Dan segera manfaatkan media sosial yang kalian punya untuk ikut menyebarluaskan informasi terkait COVID-19. Menghindari budaya nongkrong di tempat keramaian. Terus rajin berolahraga. Siapa yang suka goes? Sekarang lagi ada musim. Boleh, selama itu masih positif silakan. Selama masih menggunakan protokol ya. Kita tetap memakai masker, tetap jaga jarak. Terus kalau berhenti juga tidak bergerombol. Nah itu tidak masalah. Nah, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan minum vitamin ya. Biar apa? Meningkatkan apa? Imunitas. Karena virus ini kan tidak ada ya, tidak ada obat untuk virus, hanya daya tahan tubuh yang bisa menangkal virus. Terus tidak merokok dan minum alkohol. Ada yang merokok ya, mahasiswa sekarang udah ada yang merokok, udah banyak. Diharapkan tidak merokok karena memang akan memperburuk kalau memang terkena misalkan COVID kan menyerangnya pernapasan. Jadi kalau kita merokok, otomatis daya tahan tubuh kita juga menurun. Kalau daya tahan tubuh menurun kan menjadi lebih rawan terkena COVID. Nah tadi harus berpikir positif dan optimis tadi sebagai kaum milenial, kaum remaja dalam masa pandemi ini. Jangan terpuruk, malah jangan di rumah. Kita tetap harus melakukan kreasi-kreasi, inovasi apa yang bisa dilakukan. Harus tetap produktif. Muda ya kan? Iya, itu aja. Ada pertanyaan nggak, Put? Gimana? Ada pertanyaan?
ya. Misalkan kegiatan yang dilakukan nih selama di rumah aja, sekarang nih nggak ke kampus, selain mengerjakan tugas kampus, apa biasanya yang dilakukan? Biasanya beres-beres rumah sih. Beres-beres rumah ya, kita bisa melakukan aktivitas yang disukai ya. Kalau beres-beres rumah disukai atau tidak? Ya, suka, wajib juga. Kadang suka, kadang lagi malas ya, kadang terpaksa. Sekarang juga banyak kan yang cewek-cewek yang tadinya nggak bisa masak, Sekarang bikin-bikinan. bikin kue, banyak banget sekarang. Iya, sekarang pada biar selama itu positif dan produktif, itu dilakukan, silakan ya. Melakukan aktivitas yang disukai, misalkan menggambar, kalau memang suka menggambar, menulis cerita, boleh juga menonton film, selama itu tidak menghabiskan waktu ingin keluar rumah. Jadi kita bendung keinginan kita untuk keluar rumah dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat di rumah. Jadi kita bisa menghilangkan boring. Ya tadi ya, kayak tadi teman-teman juga udah pada bisa bikinan masakan, kue, lihat di YouTube channel kan, atau enggak yang blog, beauty blog, bikin dandan. Jadi sekarang banyak yang dandan walaupun nggak keluar rumah juga dandan. Kayak di kamera. Iya gitu, boleh melakukan hal-hal positif selagi melakukan hal-hal yang produktif selama itu positif, bermanfaat ya. Tapi yang terpenting tadi, lakukan hal yang manfaat untuk masyarakat. Kayak tadi kita punya Android, jangan hanya untuk diri sendiri, jangan untuk WA-an aja. Bisa men-share di WA, ada status, kita share yang bermanfaat tentang pencegahan penularan COVID, tentang protokol kesehatan. Karena secara nggak langsung itu bikin orang sadar ya. Iya, satu dua orang bisa terjaring karena edukasi kita, merasa teredukasi. Oh iya, dia mau keluar rumah terus nggak pakai masker, terus lihat status kita tentang protokol kesehatan. Iya ya, saya kok nggak pakai masker, pulang lagi ngambil masker gitu. Jadi kan ada manfaat. Nah, itu yang diharapkan ya. Jadi tidak hanya menjadi apa sih, kalau mahasiswa itu mahasiswa kayak yang mahasiswa yang konvensional itu, yang cuma dicekokin sama pelajaran aja, pengennya di rumah. Kalau di rumah sekarang lagi sistem di rumah tidur, dengerin ya, itu yang sangat tidak produktif. Mahasiswa sekarang harus sportif, kreatif, dinamis, optimis, dan berpikir positif. Seperti itu. Oke teman-teman Polenemal, sekarang sudah paham kan tentang protokol kesehatan selama new normal? Kita sudahi saja. Terima kasih Ibu Aya sebagai narasumber. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.